Rama berdiri di depan bengkel yang catnya mulai mengelupas. Papan namanya hanya bertuliskan, Bengkel Wahyu Servis Cepata Halus. Suara kendaraan yang lalu lalang membuat udara bergetar, tapi justru bengkel itu terasa terlalu sepi untuk ukuran tempat yang katanya selalu ramai. Ia menarik napas panjang, merapikan jaket kulit usang, lalu melangkah masuk. Ia hanya ingin hidup lebih baik dari pekerja serabutan yang gajinya tak menentu. Aroma oli dan besi panas langsung menyergap hidungnya. Lantai bercampur genangan air hitam, tapi semuanya tertata rapi. Deretan motor yang selesai servis berdiri tegak, bersih, mengilap seperti baru keluar diler. Rama sempat kagum, tapi rasa kagum itu bercampur rasa aneh, karena tidak ada satupun montir lain yang ia lihat. "Tunggu di sana dulu." Suara lantang membuat Rama tersentak. Seorang pria mendekat dari ruang belakang. Tubuhnya tegap, rambut klimis, kemeja hitam dengan noda oli yang seolah sengaja dibiarkan menempel. Tatapan matanya tajam namun senyumnya lebar. "Kamu Rama, ya?" tanyanya sambil mengusap tangan pakai lem hitam. "Iya, Pak. Sesuai janji kemarin, saya siap kerja mulai hari ini." Pria itu tertawa kecil. "Bukan, Pak. Panggil saya Wahyu. Kita di sini seperti keluarga." Ada sesuatu pada cara Wahyu mengucapkan kata keluarga yang membuat Rama tak nyaman, tapi ia mengangguk saja. Wahyu menyuruh Rama mengikuti langkahnya ke belakang. Mereka melewati deretan mesin cuci part, rak penuh komponen motor yang sangat lengkap, dan pintu logam yang tertutup rapat dengan gembok besar. Pintu itu tampak tidak sesuai dengan ruangan bengkel kecil seperti ini, seperti menutupi sesuatu yang jauh lebih penting. "Yang itu gudang. Kamu belum perlu ke sana," ujar Wahyu cepat, seolah tahu Rama sedang memperhatikannya. Tanpa menunggu jawaban, Wahyu mendorong satu motor metik ke arah Rama. Motor itu mengilap, terlalu mengilap, seolah baru dilahirkan dari pabrik pagi ini. "Kita terkenal karena hasil kerja yang beda dari tempat lain," kata Wahyu sambil menyalakan mesin. Mesin menyala sangat halus. Nyaris tak terdengar, tapi Rama mendengar hal lain, seperti helaan napas pelan dari dalam blok mesin. Sebuah desahan tipis yang membuat bulu kuduknya meremang. "Ini motor pelanggan. Kamu cuma cek ringan saja. Paham?" Rama mengangguk, berusaha profesional. Ia mengambil kunci dan mulai memeriksa bagian bodi, rem, suspensi. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Bahkan baut-bautnya seperti baru saja dipasang oleh tangan ahli. "Bengkel ini terkenal juga soal irit, ya?" tanya Rama sambil pura-pura santai. "Benar," jawab Wahyu sambil tersenyum bangga. "Orang-orang datang dari jauh hanya untuk merasakan motor yang hidup kembali." Cara Wahyu menekankan kata hidup membuat Rama menelan ludah. Ia kembali fokus pada motor, mengetuk-ngetuk blok mesin pelan. Tiba-tiba mesin bergetar halus, seolah merespon sentuhannya. Rama langsung menarik tangannya. "Tenang saja," Wahyu tertawa pendek. "Mesin yang bagus pasti terasa seperti bernapas." Rama tidak yakin pernyataan itu masuk akal. Wahyu menepuk bahunya. "Kamu terlihat berbakat. Kalau kamu betah di sini, kamu bisa tinggal lama. Banyak rejeki menunggu." "Niat saya memang mau kerja serius," jawab Rama singkat. Ini satu-satunya kalimat pengingat tujuan Rama. Wahyu tampak puas. Ia meninggalkan Rama untuk kembali mengelola berkas pelanggan. Suara ketikan laptop terdengar dari meja kasir. Suasana mendadak hening lagi. Terlalu hening. Rama kembali menunduk, memasang baut yang tadi sudah ia lepas. Tapi saat ia memegang obeng, motor itu bergetar tiba-tiba, seperti menolak disentuh. Mesin yang tadi sangat halus mendadak mengeluarkan suara lirih, seperti erangan seseorang yang sedang menahan sakit. Rama mundur setapak. "Apa-apaan ini?" Ia memperhatikan spion motor. Permukaan kaca hitamnya memantulkan sesuatu yang tidak ia lakukan. Bayangan tangan Rama yang menekan gas, padahal ia tak menyentuhnya. Gas benar-benar terputar sendiri perlahan.
Rama buru-buru mematikan kunci kontak. Mesin langsung mati, tapi suara napas itu masih terdengar. Pelan, namun jelas. Seolah ada sesuatu terperangkap di balik besi dan oli. Rama menoleh ke arah Wahyu di depan. Laki-laki itu tidak melihat ke arahnya, tapi ia tersenyum samar, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Suara napas itu makin lama makin berat, seperti seseorang meminta bantuan. Rama memberanikan diri mendekat, mencoba mendengarkan lebih dekat pada blok mesin. "Gak apa-apa, santai," gumam Rama, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanya ilusi. Namun tepat ketika pipinya hampir menyentuh bodi motor, sebuah desir dingin menerpa telinganya. Seseorang, atau sesuatu, berbisik pelan dari dalam mesin. "Tolong!" Rama tersentak mundur, napasnya memburu. Ia menatap Wahyu. Pria itu kini sudah berdiri tepat di belakangnya tanpa suara. "Di sini, Rama," ucap Wahyu pelan, tatapannya tajam seperti pisau yang baru diasah. "Kamu harus belajar lebih cepat. Motor-motor ini punya banyak rahasia." Rama tak mampu berkata apapun. Ia hanya bisa menatap motor yang terlihat seperti benda biasa, namun kini terasa seperti penjara bagi sesuatu yang ingin keluar. Dari kaca spion, Rama melihat bayangan wajah lain memantul di samping dirinya. Wajah asing. Mata terpejam, seperti sedang menderita. Dan napas itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Aldi melaju perlahan di jalanan yang mulai sepi menjelang malam. Lampu motor metik yang baru saja diservis bersinar terang, memotong udara dingin. Ia sempat menoleh pada Rama yang berdiri di depan bengkel, melambaikan tangan sebelum pulang. Rama membalas lambaian itu dengan senyum kecil, meskipun pikirannya masih terpaku pada kejadian aneh siang tadi. Suara napas dalam mesin. "Jaga diri, Di," gumam Rama tanpa suara. Aldi menambah sedikit gas. Motor meluncur mulus, stabil meski melalui jalanan yang berlubang. Seharusnya itu membuatnya senang, tapi raut wajah Aldi tampak murung. Ia masih memikirkan masalah pekerjaannya yang belum selesai. "Setidaknya motorku sekarang bisa kuandalkan," ujarnya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, getaran halus terasa dalam genggamannya. Bukan getaran mesin, melainkan sensasi seperti tarikan balik, seolah stang dikendalikan oleh tangan lain. Aldi mengerutkan dahi, mencoba meluruskan laju motor. "Hei, jangan bercanda," desisnya pelan, meski ia tahu motor bukan makhluk hidup. Motor melaju lebih cepat tanpa ia sadari. Angin menerpa wajahnya kasar, membuat matanya menyipit. Pelan-pelan, ia memutar gas ke arah sebaliknya. Namun stang justru menegang, terkunci seolah direbut. Aldi mulai panik. Jalanan gelap di depannya terasa memanjang tak berujung. Tikungan tajam mendekat dari kejauhan. "Berhenti, ayo berhenti." Aldi menekan rem belakang. Percuma. Ia menginjak rem depan. Motor tetap meluncur lurus. Napasnya memburu. Pandangannya berputar. Keringat dingin merayap di tengkuk. "Ada apa ini?" teriaknya. Stang motor berbelok sendiri. Mendadak menukik ke arah trotoar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Aldi memekik. Ia sempat melihat bayangan wajah samar menatapnya dari balik spion, mata seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Belum sempat ia menghindar. Brang! Semuanya gelap seketika. Rama baru saja mengunci pintu bengkel ketika suara tabrakan keras terdengar dari arah jalan besar. Dentuman besi menghantam beton. Ia menoleh cepat, jantungnya serasa meloncat ke tenggorokan. "Aldi!" Ia langsung berlari. Orang-orang mulai berkerumun. Rama mendorong tubuh-tubuh yang menghalangi hingga ia melihat sosok yang tergeletak di trotoar. Aldi, dengan tubuh terbaring tak berdaya. Helmnya terlepas dan berguling beberapa meter dari badan. Motor yang dikendarainya tampak hampir tidak rusak. Hanya lecet kecil di spion, itu pun nyaris tak terlihat. Rama berlutut, memegang bahu sahabatnya.
Dengar aku, Ald. Suaranya tercekat. Aldi tak merespons. Mata terpejam, napas tersengal-sengal. Rama menatap sekitar. Warga mulai memanggil ambulans, tapi tak seorang pun menyentuh motor itu. Seolah ada yang membuat mereka enggan mendekat. Rama menatap motor tersebut lebih lama. Lampunya masih menyala, berkelip pelan. Dalam bening kaca spion, Rama melihat bayangan wajah Aldi di dalamnya. Tapi Aldi yang di trotoar sama sekali tak bergerak. Bayangan itu membuka mata. Rama mundur, napasnya terhenti sepersekian detik. Ia mengucek matanya, berharap ia salah lihat. Tapi spion hanya memantulkan lampu jalan biasa. Bayangan itu hilang. Ambulans tiba. Para medis menghampiri Aldi dan membawanya dengan cepat ke dalam mobil. Rama ikut naik tanpa pikir panjang. Di perjalanan, para medis menggeleng pelan. Pukulan keras di kepala. Kita harap yang terbaik. Namun Rama tak bisa berhenti memandang motor itu yang tetap tertinggal di lokasi kecelakaan. Tubuh motor tetap tegak seperti sedang menunggu pengendara berikutnya. Rumah sakit. Rama duduk di kursi tunggu yang dingin. Tangannya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa yang ia lihat tadi hanyalah efek panik. Tapi rasa takut itu mulai menggerogoti logika. Tak lama, Wahyu muncul di lorong rumah sakit. Entah siapa yang menghubunginya. "Rama," katanya tenang. "Bagaimana temanmu?" "Masih di dalam." Para medis bilang, Rama kehilangan kata-kata. "Kenapa motornya hampir nggak kenapa-kenapa?" "Dia nabrak keras, Pak." Mas, harusnya motornya hancur." Wahyu tersenyum. Senyum yang dingin, bukan simpati. "Justru itu bukti bahwa motor kita bagus. Aman." "Aman?" Rama menatapnya tidak percaya. "Kalau aman, kenapa Aldi hampir mati?" Wahyu menepuk bahunya pelan, namun genggaman itu terlalu kuat. "Jangan salahkan motor itu. Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang terlalu yakin. Seolah Wahyu tahu sesuatu yang tidak Rama tahu. Sebelum Rama sempat bertanya lebih jauh, alarm ruangan darurat berbunyi. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar, menatap mereka dengan mata muram. "Kami sudah berusaha." Suara dokter berat. "Maafkan." Dunia Rama seperti berhenti berputar. Kakinya goyah, hampir roboh. Aldi, temannya sejak kecil, hilang begitu saja. Dengan motor yang katanya sempurna. Rama menggigit bibir kuat-kuat. Matanya menatap lurus ke arah Wahyu. Pemilik bengkel itu hanya menghela napas tipis, lalu berbisik pelan. "Setiap perbaikan, selalu ada harganya." Rama merinding. Ia tidak paham maksudnya. Ia tidak ingin paham. Yang jelas, ada hal mengerikan yang bersembunyi di balik bengkel itu. Dan kini, untuk pertama kalinya, Rama benar-benar takut bekerja di sana. Rama tetap berada di bengkel ketika malam turun perlahan. Lampu-lampu neon menggantung di langit-langit, beberapa kedap-kedip seakan enggan bertahan. Udara dipenuhi aroma oli bekas yang menempel di kulit dan napas. Semua mekanik lain sudah pulang sejak beberapa jam lalu. Hanya suara nyamuk yang sesekali mendengung dan dentingan logam dari area peralatan yang meramaikan kesunyian. Dia menelan ludah. Memilih lembur bukan keputusan yang dia buat dengan ringan. Tetapi sejak kecelakaan yang merenggut nyawa Aldi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Gambar kecelakaan itu terus menghantuinya. Motor yang mereka perbaiki tampak mulus dan stabil, namun justru menghantarkan teman dekatnya menuju maut. Sejak itu, ada dorongan dalam diri Rama untuk membuktikan sesuatu, dan untuk berjaga-jaga. Satu kalimat singkat menguatkan dirinya. Dia bekerja demi hidup yang lebih baik. Rama mengecek kembali motor hitam yang sudah ditangani Wahyu siang tadi. Mesin itu tampak bersih, mengilap, seperti barang baru dari showroom. Cahaya lampu memantul pada bodi yang sudah dipoles sempurna. Ia membuka sisi panel, memeriksa kabel-kabel,
piston, dan saluran bahan bakar. Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Kenapa semua motor yang keluar dari sini begini? Gumamnya pelan. Tangannya berhenti. Ada hal lain yang mengusiknya. Hawa dingin yang muncul tanpa sebab. Ruangan tertutup, pintu dan jendela terkunci. Namun angin seolah berhembus dari arah motor. Perlahan, ia mendekatkan telinga ke arah blok mesin seolah ingin menangkap suara abnormal. Diam, hanya dengungan listrik dari lampu. Lalu ada sesuatu. Haaah, haaah, Rama sontak mundur. Suara itu menyerupai napas. Napas berat. Napas seseorang yang sedang menahan sakit. Seketika tengkuknya meremang. Rama mengedarkan pandangan. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mendekat dengan langkah pelan, jantung berdebar begitu keras hingga hampir menutupi suara misterius itu. Namun justru saat ia mendekat, suara itu semakin nyata. Teratur. Seperti paru-paru yang memompa udara dari dalam mesin. Tidak mungkin, suaranya nyaris tidak terdengar. Ia menyentuh rangka motor dengan satu jari. Permukaan logam itu dingin. Bukan seperti motor yang baru selesai digarap dan diuji coba berkali-kali. Dingin seperti benda mati yang lama tidak tersentuh. Tapi suaranya tidak bohong. Mesin itu bernapas. Rama menatap bagian cover yang tertutup rapat dengan baut dan klem. Perasaan gelisah memaksanya untuk membuka satu persatu pengikatnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia mencoba fokus. Bunyi klek-klek terdengar saat baut terakhir terlepas. Ia mengangkat penutup itu perlahan. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Mesin seperti biasa. Tidak ada bagian organik atau benda aneh yang ia takutkan. Tapi justru itu yang membuat dadanya semakin berat. Bagaimana mungkin mesin biasa dapat mengeluarkan suara hidup? Ia mendekatkan wajah lebih dekat. Bau oli tercium pekat. Getaran halus menjalar ke telapak tangannya. Haaah, haaah. Sekarang suaranya terdengar seperti seseorang yang menangis lemah. Siapa di sana? Rama bertanya bodoh. Suara sendiri terdengar asing di telinganya. Sekejap suara itu berhenti. Hening. Seakan ada yang menahan napas. Rama bangkit, mundur perlahan sambil memegang sebuah kunci pas. Kakinya terasa berat. Ia melirik ke pintu keluar, memastikan arah yang bisa ia ambil jika kondisi semakin buruk. Sudut bengkel tampak semakin gelap. Lampu di pojok berkedip pelan, seolah akan mati kapan saja. Perlahan, suara itu datang lagi. Namun lebih jelas. Lebih dalam. Suara tersebut berubah menjadi lirihan. Tolong. Rama terperanjat. Suara itu bukan lagi suara mekanis. Itu suara manusia. Lemah. Tercekik ketakutan. Napasnya sendiri mulai memburu. Tangannya yang memegang kunci pas berkeringat. Ia hampir menjatuhkannya. Langkahnya terseret ke belakang hingga punggungnya menabrak sebuah meja kerja. Tidak, ini pasti cuma halusinasi. Ia mencoba menenangkan diri. Aku kurang tidur. Iya, mungkin itu. Namun suara itu kembali, lebih memelas, seolah seseorang di dalam sana berusaha keras agar suaranya terdengar. Sakit? Aku? Sakit? Bulu kuduk Rama naik serentak. Ia bahkan dapat merasakan emosi di balik suara itu. Rasa tersiksa. Rasa menunggu. Rasa tidak bisa keluar. Motor itu tiba-tiba bergetar keras membuat baut dan mur di meja jatuh berserakan. Lampu berkedip lebih cepat lalu padam sepersekian detik sebelum menyala kembali. Rama memegangi telinganya. Suara mesin berubah menjadi dengungan garang, meraung seperti ingin meledak. Keluarkan aku. Rama menjerit tanpa suara. Ia terpaku, tidak bisa bergerak. Pikirannya berputar cepat, menghubungkan hal mengerikan yang ia lihat pada kecelakaan Aldi. Adakah yang tersembunyi di balik semua kemulusan itu? Arwah korban? Korban siapa? Dan mengapa semua motor di bengkel ini terasa terlalu ringan? Seolah ada yang hilang dari mereka.
Sesuatu yang kini terperangkap dalam logam dan oli. Rama berusaha berdiri, namun lututnya goyah. Ketika ia berbalik untuk lari menuju pintu, suara sepatu menginjak lantai beton terdengar jelas di belakangnya. Tok, tok, tok. Langkah itu mendekat dengan ritme tenang. Terlalu tenang dibanding kepanikan yang memenuhi ruangan. Rama menahan napas. Ia tahu suara itu. Seseorang berdiri di ambang pintu, siluetnya gelap melawan cahaya dari luar bengkel. Matanya memantulkan sinar dingin. Wahyu. Senyum samar menggores wajah pemilik bengkel itu. Bukan senyum ramah seperti biasanya. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik pandangan matanya. Sesuatu yang gelap dan menyimpan rahasia. Rama, suaranya pelan, namun mengiris ketenangan. Kau lembur sendirian. Wahyu melangkah masuk. Pintu perlahan tertutup di belakangnya. Mesin masih bergemuruh. Dan suara napas itu belum sepenuhnya hilang. Pagi datang terlalu cepat bagi Rama. Ia hampir tak tidur semalaman. Teror suara dari mesin masih menggantung di kepalanya. Dan tatapan Wahyu saat muncul tiba-tiba membuatnya yakin ada sesuatu yang disembunyikan pemilik bengkel itu. Namun ia tidak punya pilihan selain kembali bekerja. Hidupnya masih bergantung pada pekerjaan ini, dan ia harus tetap mengumpulkan keberanian. Ketika mesin-mesin kembali bergemuruh dan para pelanggan datang silih berganti, seorang perempuan berhenti di depan bengkel. Ia turun dari motornya dengan sikap tegas, jaket kulit hitam, rambut sebahu, dan tatapan penuh kewaspadaan. Wajahnya terlihat lelah tapi juga mengandung tekad kuat. Rama memperhatikan dari jauh ketika perempuan itu masuk dan langsung menatap sekeliling dengan mata yang jernih namun sinis. Wahyu keluar dari ruangan belakang, menyambut dengan ramah. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Perempuan itu menunjukkan sebuah foto yang telah kusut karena sering digenggam. Saya Siska. Saya ingin bertanya soal seseorang. Fotonya menunjukkan Aldi, senyum cerianya kini terasa ironis setelah tragedi yang menimpanya. Wahyu tersenyum kaku. Oh, itu pelanggan kami. Turut berduka atas kejadiannya. Kecelakaan memang tak terduga. Siska tidak berkedip. Kecelakaan yang sangat bersih. Motor tanpa kerusakan besar. Tapi pengendaranya meninggal seketika. Aneh, ya? Rama merasakan hawa sekitar berubah lebih dingin. Wahyu tetap tenang. Kebetulan bisa terjadi kapan saja. Ya, bisa, jawab Siska dingin. Tapi saya seorang relawan yang sering membantu investigasi kecelakaan. Dan kebetulan, ini bukan yang pertama. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto lain. Rama berusaha mengintip. Ada banyak motor yang sangat mirip kondisinya dengan milik Aldi. Mulus, tanpa lecet parah, namun pemiliknya tewas tragis. Siska meletakkan foto-foto itu di meja kerja seperti menyusun puzzle yang sudah ia pecahkan setengahnya. Semua korban ini punya satu kesamaan. Motor mereka terakhir diperbaiki di sini. Rama terpaku. Kata-kata itu seakan menggores dadanya. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran yang semakin jelas arahnya. Wahyu menghela napas pelan, lalu tersenyum, senyum tipis yang penuh perhitungan. Mbak, saya sudah menjalankan bengkel ini bertahun-tahun. Pelanggan kami banyak sekali. Kalau ada yang kebetulan pernah mengalami kecelakaan, itu di luar kuasa kami. Siska mengabaikan penjelasan itu dan mengalihkan perhatian pada Rama. Kamu yang terakhir memperbaiki motor Aldi, kan? Rama menelan ludah. Iya, aku bantu tune-up bagian mesin. Ada yang aneh selama pengerjaan? Tanya Siska cepat. Rama sempat melirik Wahyu. Tatapan pemilik bengkel itu mengunci dirinya, memberi peringatan tanpa kata. Ada sesuatu? Rama hampir mengatakan yang sebenarnya. Tentang suara napas dari mesin. Tapi ia menahan. Kalimatnya terputus menggantung. Rasa takut mencengkeram lidahnya. Wahyu menyelak dengan senyum ramah yang dipaksakan. Rama ini baru bekerja di sini.
Masih belajar banyak hal. Jangan membuatnya cemas. Siska menatap Rama lebih lama, seolah membaca kebohongan dari gestur tubuhnya. Kamu terlihat takut. Kepada apa? Rama memalingkan wajah. Ia merasa bersalah pada Aldi, pada dirinya sendiri, tapi belum siap melawan Wahyu secara terbuka. Siska merapikan foto-foto itu dan memasukkannya kembali ke tas. Saya akan kembali lagi. Saya tidak akan berhenti sampai saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia hendak berbalik, ada suara barang jatuh dari arah salah satu motor yang sedang diparkir. Kuncinya terlepas sendiri dari dudukan hingga terjatuh ke lantai. Rama menoleh kaget. Motor itu motor hitam yang semalam menunjukkan tanda aneh. Getaran sangat halus terlihat di permukaan bodi, seperti seseorang sedang bernapas di dalamnya. Siska memperhatikan motor itu. Motor siapa? Rama refleks menjawab lirih. Itu, baru diperbaiki. Wanita itu mendekat. Tangannya menyentuh bodi motor. Seketika wajahnya berubah. Dingin sekali. Seperti sudah lama tidak disetel panas. Rama langsung tersentak. Ia merasakan hal yang sama malam tadi. Namun ia tidak berani mengonfirmasi secara langsung. Siska menatap Rama sekali lagi, kali ini lebih serius. Ada simpati dalam matanya, tapi juga peringatan. Kalau kamu tahu sesuatu, simpan baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Setelah itu, ia melangkah keluar tanpa satu kata tambahan. Suara mesin jalan raya kembali menjadi latar, kontras dengan beban yang kini semakin berat di pundak Rama. Wahyu menutup pintu, lalu berdiri diam beberapa detik. Suasana bengkel terasa menegang. Kamu harus hati-hati bicara, ucap Wahyu perlahan, tanpa menoleh. Banyak hal di dunia ini yang lebih besar daripada rasa penasaran seseorang. Rama hanya bisa diam. Tangannya mengepal tak sadar. Ia tahu Siska benar. Ada pola. Ada rahasia kelam yang tak lagi bisa ia abaikan. Kejanggalan itu bukan halusinasi, bukan kebetulan. Dan ia tidak lagi sendirian yang mencurigainya. Tapi justru karena itu, bahaya semakin dekat. Siang bergeser menuju sore, tapi suasana bengkel jauh dari ramai. Hanya ada Rama dan mesin-mesin yang terparkir rapat di dalam ruangan. Wahyu keluar untuk menjemput suku cadang, meninggalkan Rama sendirian bersama bayangan yang masih menempel dari semalam. Ia mencoba menyibukkan diri, menata kembali peralatan, memeriksa daftar pekerjaan, dan sesekali mengingat tatapan Siska yang seperti menembus isi kepalanya. Tidak ada pelanggan. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang lambat. Hening itu membuat pikiran Rama semakin bising. Ia menatap motor hitam yang menjadi sumber semua kegelisahannya. Seolah sedang mengamati makhluk tidur yang hanya menunggu waktu untuk bangun dan menyerang. Getaran kecil masih terlihat di permukaan logamnya, seperti tarikan napas yang ditutupi oleh kesunyian. Rama menarik kursi dan duduk menghadap motor itu. Kalau kau bisa bicara tadi malam, sekarang kenapa diam? Bisiknya lirih, meski ia sendiri tidak mengerti kenapa ia berbicara pada benda mati. Namun ia tahu motor itu bukan sekadar benda mati. Perasaan tidak masuk akal itu justru semakin kuat seiring ia memandanginya lebih lama. Tangannya menggapai kunci kontak yang sudah dilepas dari soket. Ia berusaha membuka lebih banyak bagian mesin untuk mencari kejanggalan yang mungkin tersembunyi. Mur demi mur terlepas, panel-panel terangkat, namun yang ia lihat tetaplah mesin biasa. Tidak ada tanda-tanda manipulasi. Tidak ada kabel ditarik paksa atau modifikasi mencurigakan. Tapi napas itu nyata. Suara itu nyata. Rama mengusap keningnya. Apa aku yang gila? Ketika ia hendak menutup kembali panel mesin, sesuatu terjadi. Motor itu bergerak. Awalnya sangat pelan, hanya sedikit bergeser dari posisi. Rama mematung, tidak yakin apa yang baru saja ia lihat. Lantai bengkel rata, tidak ada kemiringan yang bisa membuat motor menggelinding. Ia bangkit berdiri, menatap lekat roda depan. Lalu motor itu bergerak lagi.
Kali ini lebih jelas. Geser. Geser. Seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan mendorongnya ke arah Rama. Jangan bercanda. Rama mundur satu langkah. Detak jantungnya memukul dadanya dari dalam. Roda depan berputar setengah lingkaran dengan gerakan lambat namun pasti, lalu motor itu mengarah tepat padanya, seperti hewan yang mulai membidik mangsa. Aku cuma capek, pasti karena itu. Rama membatin, meski seluruh tubuhnya menolak penjelasan tersebut. Motor itu tiba-tiba bergetar keras. Panel yang tadi sudah dilepas menutup sendiri, baut-baut yang tergeletak melompat dan terputar kembali ke tempatnya. Logam bergesekan menghasilkan suara krkkkrkk yang menyalurkan ketakutan ke seluruh tubuh Rama. Apa-apaan ini? Ucapnya terbata. Tiba-tiba terdengar suara klik. Kunci kontak yang tergeletak di meja melompat dan menancap sendiri ke slot motor. Mesin tersentak hidup dengan raungan pendek namun kuat. Vroom! Rama tergeragap mundur. Mesin menyala tanpa ada yang menyentuh. Suara knalpot menggelegar dalam ruangan sempit, tebal dan menekan. Ia terjatuh ke belakang menabrak rak perkakas. Satu set kunci sok berjatuhan menimbulkan suara gaduh yang menyerupai peringatan keras. Motor itu melaju 1 meter ke depan dalam hentakan tiba-tiba. Rama merangkak panik untuk menghindar. Ban belakang berputar dengan liar, meninggalkan jejak hitam di lantai beton. Seolah mesin itu dipenuhi amarah yang selama ini terkurung. "Berhenti! Berhenti!" teriak Rama. Lagi-lagi sadar ia sedang berbicara pada benda yang seharusnya tidak bisa mendengar. Namun ketakutan menyingkirkan logika. Rama mencoba bangkit, tapi lututnya lemas. Motor itu terus menggeram rendah, seperti binatang yang mengancam akan menyerang lebih keras jika ia bergerak lagi. Suara lirih merayap keluar dari dalam mesin, samar mengalahkan gemuruh knalpot. "Sakit?" Rama terpaku. Itu suara manusia. Lagi. Sama seperti semalam. Namun kali ini, suaranya lebih jelas, lebih tersiksa. "Panas, tolong." Rama menutup telinganya, memaksa dirinya untuk bangkit berdiri. Ia mencari benda apapun untuk melindungi diri. Tangannya menemukan sebuah obeng dan ia menggenggamnya erat meski tahu itu tidak akan banyak membantu. Mesin motor mengeluarkan dengungan panjang, lalu roda kembali bergerak maju. Seolah motor itu ingin memeluknya, atau menabraknya. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Rama mundur lagi hingga punggungnya menempel pada pintu bengkel. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Motor itu berhenti mendadak. Mesin melemah. Suaranya berubah menjadi napas pendek dan samar. Seperti seseorang yang hampir kehabisan tenaga. "Jangan, biarkan aku mati lagi." Rama gemetar begitu parah hingga obeng hampir jatuh dari tangannya. Kata-kata itu membentur dadanya seperti palu. Bukan sekadar teror, ada rasa memohon, rasa putus asa. Mesin terhenti total. Keheningan tiba-tiba kembali, namun bukannya memberi ketenangan, justru membuat udara semakin mencekik. Lampu-lampu bengkel terasa lebih dingin dan lebih tajam. Rama memalingkan wajah. Ia tidak sanggup lagi menatap motor itu. Napasnya memburu, mencoba mengumpulkan keberanian yang hilang. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, mesin motor kembali berdenyut, lembut namun berulang. Seperti jantung yang masih berdetak. Duk, duk, duk. Motor itu seolah hidup. Dan Rama menyadari satu hal yang membuat tubuhnya semakin lemah. Ia bukan hanya menyimpan suara arwah, ia menjadi tubuh bagi mereka. Malam menelan dunia lebih cepat dari biasanya, atau setidaknya begitu yang dirasakan Rama. Setelah peristiwa motor yang hidup sendiri tadi, ia pulang dengan langkah limbung dan pikiran porak-poranda. Seluruh tubuhnya masih gemetar. Setiap kali ia memejamkan mata, suara mesin yang memohon itu terngiang kembali, dan suaranya bukan suara asing. Itu suara Aldi, temannya yang sudah mati karena motor bengkel. Rama duduk di tepi ranjang dengan wajah tertunduk. Kamar kosnya sempit,
diterangi lampu kuning yang menyisakan bayangan panjang di dinding. Pikirannya melompat-lompat antara rasa takut dan rasa bersalah yang menyayat. "Aldi, aku minta maaf," ucapnya lirih. Namun penyesalan tak menghentikan rasa kantuk dan kelelahan yang menumpuk. Tubuhnya akhirnya menyerah begitu saja dan ia terjatuh ke atas kasur yang dingin tanpa sempat melepas sepatu. Gelap, tidak ada lantai, tidak ada langit. Hanya ruang kosong yang seperti tak berujung. Rama berdiri sendirian dalam kehampaan yang membuat dada terasa diremas. "Apa ini?" Suara langkah terdengar. Rama menoleh panik. Aldi berdiri beberapa meter di depannya. Namun bukan Aldi seperti yang terakhir kali ia lihat di rumah sakit. Tubuhnya utuh, pakaian yang biasa ia pakai masih melekat, dan wajahnya tenang. Hanya matanya yang terlihat samar, seperti hilang fokus atau menatap dari dua arah. "Rama?" panggil Aldi pelan. Rama tersentak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Aldi, ini beneran kamu?" Aldi berjalan mendekat, langkahnya ringan seperti melayang di udara. "Aku ingat semuanya." Rama ingin berlari memeluk sahabatnya itu, tapi ada rasa takut yang menahannya. Keanehan dalam tatapan Aldi membuat kakinya terpaku. "Aku mengerem," suara Aldi bergetar. "Aku mencoba berhenti, tapi stang itu memaksa. Rasanya ada tangan lain yang menggenggam bersamaku." Rama menggigit bibir. "Aku lihat motormu. Aku lihat spionnya, seperti ada kamu di sana." Aldi tertawa kecil. "Kosong. Itu bukan aku yang masih hidup." Rama merasakan bulu kuduk meremang. "Rama?" Aldi melanjutkan, langkahnya semakin dekat hingga napasnya yang tak seharusnya ada terasa di wajah Rama. Ada suara lain di mesin itu. Banyak. Mereka berdesakan, berebut agar didengar. Ia menunjuk ke dadanya sendiri. "Aku juga ada di dalam sana sekarang." Rama menggeleng kuat-kuat, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Tidak, kamu harus keluar dari sana. Kamu bukan milik mesin itu." Tatapan Aldi melembut. "Aku ingin pulang. Aku ingin bebas. Tapi aku tidak bisa sendiri." Rama menatapnya penuh putus asa. "Apa yang harus kulakukan? Bilang padaku." Aldi mengangkat tangan gemetar dan menempelkan jari ke dahi Rama. Seketika, kilatan gambar menyerbu masuk, begitu cepat hingga hampir menyakitkan. Lampu bengkel berkedip. Wahyu berdiri di depan mesin motor yang menyala. Di lantai, sebuah lingkaran aneh dari oli dan baut. Bayangan manusia terbaring dengan tubuh remuk. Cahaya hitam pekat mengalir masuk ke dalam mesin. Suara teriakan yang tidak pernah berhenti. "Nanti, kau akan mengerti," ucap Aldi, napasnya berat. "Tapi kau harus cepat. Dia tidak akan membiarkanmu menyelamatkan siapapun." "Dia?" Rama berbisik. "Wahyu, ya? Semua ini karena dia." Aldi tidak menjawab. Wajahnya berubah pucat, matanya meredup seperti lilin yang kehabisan oksigen. "Waktu aku hampir mati, aku melihat punggungmu," tutur Aldi dengan suara yang pecah. "Aku ingin kamu menyelamatkanku. Tapi sekarang, aku hanya ingin kamu lari." Rama tak bisa menahan diri lagi. Ia mendekat dan menggenggam bahu Aldi, berharap bisa menariknya kembali sebagai manusia. "Aku nggak akan ninggalin kamu lagi." Aldi menatap tangan Rama yang menggenggam dirinya, lalu berkata pelan, "Kau tidak bisa memegang orang mati selamanya." Tubuh Aldi mulai retak, bukan seperti kaca pecah, tapi seperti debu yang ditiup angin, berpendar biru samar. Ia menatap Rama untuk terakhir kalinya dengan senyum sedih. "Tolong dengarkan aku. Mesin itu lapar." Rama mencoba memperkuat genggamannya, tapi jari-jarinya menembus udara. Aldi menghilang dalam kedipan. Hening menutup ruang gelap itu kembali. Rama berteriak memanggil nama Aldi berkali-kali, tapi tak ada lagi yang menjawab. Ia menggenggam udara kosong yang semakin dingin. Ketakutan berubah menjadi penyesalan,
Dan penyesalan itu berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Aku akan mencari tahu kebenarannya, desisnya. Rama terbangun tiba-tiba dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi punggung. Ia memegang wajahnya, memastikan dirinya kembali di dunia nyata. Namun saat ia menatap cermin kecil di meja, darahnya membeku. Ada noda hitam di ujung jari, seperti jelaga oli, padahal ia sudah mencuci tangan sebelum tidur. Dan di telapak tangannya, tergores tipis sebuah bentuk lingkaran tak beraturan, mirip dengan apa yang tadi ia lihat dalam kilatan mimpi. Arwah Aldi tidak hanya muncul untuk menakut-nakuti. Ia mengingat. Ia meminta pertolongan. Dan kini Rama membawa jejak dari dunia mereka. Rama tidak berhenti memikirkan mimpi semalam. Sosok Aldi yang menatapnya dengan mata penuh luka dan kata-kata samar tentang tempat yang tersembunyi. Itu bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ada pesan di baliknya. Malam itu, hujan turun tipis. Bengkel sudah sepi, hanya lampu gantung yang redup dan suara tetesan air dari atap bocor. Wahyu menyuruh Rama menyelesaikan pembukuan sebelum pulang, lalu pergi entah kemana. Kesempatan itu membuat kegelisahan Rama berubah menjadi niat nekat. Menurut mimpi Aldi, ada ruangan yang tidak boleh dilihat. Ruang yang, menurutnya, bersembunyi di balik dinding karatan di bagian belakang bengkel. Rama melirik ke arah pintu besi kecil yang selama ini selalu terkunci. Selalu dikunci Wahyu. Tidak pernah ada mekanik lain yang melihat isi di balik pintu itu. Napasnya tersengal karena tegang. Jika ini tentang Aldi, jika ini tentang semua kecelakaan itu, aku harus tahu. Ia mengambil senter dan mendekat perlahan. Bau oli yang mengendap begitu pekat di area belakang itu, bercampur dengan aroma logam berkarat dan sesuatu yang tidak ia kenal, bau anyir samar yang membuat tenggorokannya tercekat. Rama menyentuh gagang pintu. Dingin. Cuma pintu, gumamnya meyakinkan diri. Ia menarik napas dalam dan menekan gagangnya kuat-kuat. Terkunci. Namun di atas gagang, terdapat baut yang tampaknya baru dipasang. Seakan-akan seseorang ingin memperkuat pengamanan terakhir. Rama meraba kantongnya, menemukan obeng yang selalu ia bawa saat lembur. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai memutar baut satu persatu. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Saat baut terakhir terlepas, terdengar bunyi klik yang menyeramkan, diikuti derit berat dari engsel yang jarang dibuka. Pintu itu perlahan menganga. Udara dingin menyeruak keluar. Senter di tangan Rama bergetar pelan karena ia tidak bisa menahan rasa takutnya. Namun ia menyorotkan cahaya itu ke dalam. Ruang kecil itu seperti gudang tua yang sudah lama terlupakan. Lorong pendek menuju area utama yang lebih luas dipenuhi rak-rak dengan barang rusak. Knalpot patah, rantai motor melingkar seperti ular kering, velg bengkok yang ditumpuk seenaknya. Tapi itu bukan yang membuat jantungnya serasa berhenti. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah altar. Bukan altar seperti tempat persembahan megah. Ini altar bengkel, terbuat dari meja logam bekas. Di atasnya, kaleng-kaleng oli terbuka. Oli itu hitam pekat, seolah bukan sekadar minyak mesin. Beberapa sudah mengering, membentuk gumpalan seperti darah beku. Dan di dinding di belakang altar, tertempel foto-foto kecelakaan. Potret motor ringsek, helm pecah berlumuran darah, dan wajah para korban sebelum semuanya terjadi. Ada foto mereka saat membeli motor, tersenyum bangga di depan bengkel. Rama mengenali salah satunya. Aldi. Perut Rama melilit. Lututnya melemas. Ia perlu duduk, tapi rasa jijik membuatnya diam terpaku. Matanya tak berkedip saat menemukan suatu benda lain, sebuah kotak kecil yang tertutup. Ia melangkah mendekat, merasakan lantai yang seolah bergetar pelan setiap kali ia melangkah. Atau mungkin itu tubuhnya yang menggigil. Senter diarahkan pada kotak itu. Ia membuka pelan. Isinya membuat napasnya terhenti. Potongan rambut, pecahan kaca spion yang masih berlumur noda, dan sobekan baju bersimbah oli gelap. Bau busuk menusuk dari dalam,
cukup kuat membuat Rama hampir memuntah. Neraka apa ini? Rama mundur beberapa langkah, matanya mengarah ke setiap sisi ruangan. Semuanya mengarah pada satu jawaban. Ada sesuatu yang menghubungkan bengkel ini dengan seluruh kecelakaan itu. Bukan kebetulan. Bukan nasib sial. Ada yang memanen. Tangan Rama memegang senter lebih erat. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan. Aldi, dan mungkin banyak pelanggan lain, menjadi korban dari sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar mesin rusak. Ia memutar tubuh hendak keluar, ketika lampu bengkel tiba-tiba menyala semua. "Sedang apa kamu di sini, Ram?" Suara itu dingin, pelan, tapi cukup membuat tubuh Rama membeku sepenuhnya. Wahyu berdiri di ambang pintu gudang, bayangan tubuhnya memanjang seperti monster yang siap menerkam. Matanya tidak berkedip, melihat tepat ke arah altar seolah itu hal biasa. Di tangan kanannya menggantung kunci gudang, dan seulas senyum nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Rama menelan ludah. Tenggorokannya kering. Jantungnya seperti akan melompat dari dada. "Pak, saya sudah bilang, tempat ini terlarang." Wahyu melangkah masuk satu langkah. Pintu besi di belakangnya menutup perlahan seperti perangkap yang baru saja mengunci mangsanya di dalam. Cahaya senter di tangan Rama meredup oleh bayangan besar Wahyu. Tidak ada jalan keluar. Udara di dalam gudang itu berubah berat. Aroma oli busuk terasa semakin menusuk hidung, seolah ikut menyaksikan ketegangan yang menyelimuti keduanya. Rama berdiri membatu di tengah ruangan sementara Wahyu perlahan menutup pintu. Suara derit logamnya terdengar seperti pintu sel yang mengurung narapidana. "Jadi, Wahyu membuka percakapan dengan suara datar, tetapi tajam seperti pisau. Kau akhirnya masuk ke sini juga." Rama berusaha mengatur napas. Tangannya yang masih menggenggam senter berkeringat. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di bengkel ini." Wahyu melangkah mendekat, tatapannya tak lepas dari wajah Rama. "Kau sudah bekerja cukup lama di sini. Kau juga tahu kecelakaan itu bukan salah kita. Mesin rusak, ban pecah, rem blong, semua itu risiko di jalan." Rama menelan ludah, memaksa dirinya untuk tidak mundur. "Tapi kenapa ada foto-foto mereka di sini? Kenapa ada bukti dari korban? Kenapa ada altar seperti tempat pemujaan?" Wahyu tertawa kecil, tetapi dampaknya justru membuat bulu kuduk Rama meremang. "Dunia ini keras, Ram. Pelanggan ingin motor kencang, murah, dan cepat selesai. Kadang, ada harga yang harus dibayar. Termasuk nyawa manusia," balas Rama, suaranya pecah. Tatapan Wahyu berubah dingin. "Aldi adalah kecelakaan. Kau tahu itu. Hanya satu baris kesalahan mekanik yang tidak sengaja kau lakukan." Rama mematung. Jantungnya tercekat. "Jangan bawa-bawa saya. Saya sudah periksa semuanya." Wahyu mendekat hingga wajah mereka hanya terpisahkan udara yang menipis. "Persis. Kau lakukan semuanya sesuai prosedur. Tapi apa hasilnya? Pelanggan tetap mati. Itulah dunia ini. Kita sekadar pelayan kebutuhan orang-orang yang tamak." Rama mundur satu langkah. Dadanya naik turun cepat. "Kalau ini bukan kesalahan kita, kenapa semua bukti disembunyikan? Kenapa kamu seperti merayakan kematian mereka?" Wahyu terdiam sejenak. Senyum kecil kembali muncul, tapi kali ini dingin dan sinis. "Kau ingin jawaban?" Ia merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang tebal. "Tutup mulut. Selesai." Rama menatap uang itu seperti melihat racun. "Saya tidak butuh uangmu, Pak." "Rama," Wahyu menurunkan nada bicaranya, membuat setiap kata terdengar lebih mengancam. "Ada dua jenis orang di dunia ini, yang memahami kapan harus diam, dan yang tidak pernah sempat menyesal." Rama mengepalkan tangan. Ia bisa merasakan amarah dan ketakutannya bercampur. "Saya bukan anak kecil lagi. Saya tahu apa yang saya lihat.
Ini salah. Wahyu melangkah semakin dekat, menara bayangan besar menggelayuti Rama. Kau pikir kau bisa bicara soal moralitas di tempat seperti ini? Suara mesin-mesin tua di sudut gudang bergetar pelan seakan ikut mendengarkan. Rak logam berbunyi denting kecil. Getaran itu membuat Rama semakin waspada. Wahyu mencondongkan tubuhnya. Aku membangun bengkel ini dari nol. Aku tahu apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Orang-orang datang dan pergi. Yang penting, bengkel ini tetap hidup. Dengan mengorbankan nyawa. Rama memotong cepat. Apa? Ini seperti pesugihan. Wahyu mendengus. Jangan gunakan istilah bodoh itu. Tidak ada setan. Yang ada hanya mekanik yang pintar dan dunia yang kejam. Rama menatap altar dan foto-foto korban. Kalau tidak ada yang supranatural, kenapa kau perlu tempat seperti ini? Wahyu memasukkan kembali uang ke sakunya. Gerakannya tenang, tapi mata itu, mata yang menyimpan sesuatu yang gelap, tidak pernah lepas dari Rama. Karena ini mengingatkanku bahwa yang mati, tetap memberikan kita keuntungan. Bengkel tetap ramai, nama kita tetap dipercaya. Rama merasa darahnya mendidih. Saya akan pergi dari sini. Saya akan ceritakan semua ini pada polisi. Wahyu mengangkat dagunya sedikit. Dan kau pikir mereka akan percaya? Mengadu soal altar oli? Foto pelanggan yang kebetulan mengalami kecelakaan? Tidak ada bukti kriminal. Kau hanya akan terdengar seperti mekanik yang stres dan menyalahkan diri atas kematian temanmu. Teman. Kata itu menghantam Rama seperti palu. Wahyu mendekat lagi. Dengarkan aku, Ram. Kau berbakat. Aku bisa naikkan gajimu 2 kali lipat. Ambil bagianmu, bekerja tenang, dan tutup pintu ini untuk selamanya. Rama menggeleng. Tidak. Mulut Wahyu mengeras. Senyum itu lenyap. Kalau begitu kau sudah pilih jalanmu. Rama bersiap mundur, tetapi langkahnya terhenti oleh suara yang tidak seharusnya terdengar. Tek, tek, kerang. Salah satu motor bekas kecelakaan di pojok ruangan tiba-tiba bergetar. Rantai bannya bergerak sendiri, bergesekan dengan lantai. Lampu senter Rama menangkap bagaimana setang motor itu naik sedikit. Seolah ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Jangan bilang kau tak merasakannya, bisik Wahyu. Mesin juga bisa marah kalau diremehkan. Motor itu bergerak lagi. Lebih kuat, ban belakang berputar setengah putaran tanpa sentuhan siapapun. Rama menelan ludah, tubuhnya membeku. Itu bukan hal biasa. Wahyu mengangkat satu alis, seolah melihat pemandangan itu sama normalnya dengan oli yang menetes. Aku sudah bilang, bengkel ini harus tetap hidup. Motor itu mendadak melompat sedikit ke depan, jatuh keras dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh gudang. Rama terpaku. Ketakutannya baru saja memiliki bentuk. Wahyu menyeringai. Jalanan kompleks perumahan dekat bengkel baru saja sepi ketika suara knalpot meraung memecah ketenangan malam. Seorang pelanggan yang sore tadi memperbaiki motornya di bengkel Wahyu melaju pulang dengan helm setengah terpasang. Pria itu bernama Gilang, tak tahu bahwa mesin di bawahnya menyimpan sesuatu yang ingin bebas. Rama melihatnya dari pintu bengkel yang hampir tertutup. Hatinya masih berdegup kencang setelah ketegangan di gudang. Ia belum bisa melupakan bagaimana motor bekas kecelakaan itu sempat bergerak sendiri. Gilang mengacungkan tangan, berpikir Rama sedang mengawasinya hanya untuk memastikan motor itu bekerja baik. "Thanks ya, Ram," serunya sambil tertawa kecil. "Mesinnya enteng banget." Rama hanya bisa membalas dengan anggukan kaku. Ada firasat buruk yang menancap di dadanya. Mesin benar-benar terdengar terlalu mulus, napasnya stabil seperti jantung manusia yang sedang bersemangat. Beberapa detik setelah Gilang berbelok dan menghilang di ujung jalan. "Deuge!" Rama mendengar suara hantaman keras. Instingnya langsung mendorong langkah. Ia berlari mengikuti arah suara itu, napas memburu, pandangannya waspada.
Ketika sampai di tikungan, ia melihat Gilang terlempar ke pinggir trotoar. Helmnya terpental ke rerumputan, wajahnya kesakitan. Tapi bukan itu yang membuat Rama tertegun. Motor Gilang berputar sendiri, gasnya menjerit, bannya menggesek aspal seperti hewan liar yang kehilangan kendali. Lampu depannya menyorot Gilang berkali-kali, seperti membidik mangsa. "Gilang!" Rama berteriak. "Bangun! Bangkit!" Gilang mencoba berdiri, tapi kakinya terpeleset oleh rasa sakit yang menusuk dari lututnya. Aku jatuh begitu saja." Gasnya narik sendiri. Mesin motor itu meraung lebih keras lalu melaju, tepat ke arah Gilang. "Awas!" Rama melompat, menarik tubuh Gilang ke samping. Motor itu lewat hanya beberapa sentimeter dari kaki mereka sebelum membentur pagar rumah hingga logamnya tertekuk. Namun, motor itu tidak berhenti. Knalpot memercikan api kecil, roda belakang berputar ganas saat mesin mencoba kembali bangkit. Seorang ibu yang melihat kejadian itu dari jendela menjerit ketakutan. Lampu rumah lainnya mulai menyala, orang-orang keluar membawa ponsel, merekam tanpa benar-benar mengerti horor yang terjadi. Motor itu mengarah lagi, kini lebih cepat, seperti memiliki tekad untuk membunuh pemiliknya. Rama membantu Gilang berdiri sambil menyeretnya menjauh. "Lari!" Mereka menyeberang jalan, hampir tersandung karena panik. Motor itu kembali mengejar tanpa pengendara, melaju zigzag tapi anehnya, selalu tepat ke arah Gilang. Seorang warga sok berani menghadang motor itu dengan tongkat kayu. "Sini kau barang rongsokan!" Tongkat itu menghantam bodi motor. Prang! Kayu patah. Motor tidak melambat. "Gila! Itu barang keras banget." Pria itu mundur ketakutan. Rama menoleh ke segala arah, mencari sesuatu yang bisa menghentikan mesin itu. Matanya menangkap sebuah gerobak sampah besar yang diparkir di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, ia menendangnya ke jalur motor. Prak! Gerobak menabrak sisi motor, memaksa kendaraan itu terhenti dan terbalik. Asap mengepul dari knalpot. Mesin menggeram seperti binatang marah sebelum akhirnya mereda perlahan. Suasana mendadak sunyi, hanya terdengar napas panik banyak orang. Rama memeluk lutut, mengatur napas. Tangannya bergetar hebat. Gilang bersandar pada tiang listrik sambil menahan rasa sakit dan ketakutan. Mata banyak orang kini menatap motor itu dengan ngeri, sebagian masih merekam. Salah satu warga berbisik ketakutan. "Itu motor kesurupan apa gimana?" Seorang bapak lain berkata, "Mungkin remnya macet." "Kalau remnya macet, kenapa bisa belok ngejar orang begitu?" balas warga lain dengan suara ketakutan. Rama menggigit bibir, pikirannya berputar. Ia tahu tidak boleh buka mulut tentang apa yang ia temukan di bengkel. Wahyu pasti akan segera datang kalau mendengar kabar ini. Rambut di tengkuknya meremang ketika ia menyadari satu hal. Mesin itu tidak suka pemiliknya masih bernapas. Petugas ronda datang tergesa-gesa. "Ada apa ini? Kecelakaan?" Gilang hanya mampu menggeleng sambil gemetar. "Motornya mau bunuh saya." Ronda itu menatap Rama. "Kalian dari bengkel bawah sana?" Nada suaranya mencurigakan, menuntut jawaban. Rama hanya menjawab singkat, "Iya." "Kalau begitu tolong urus ini." Warga panik. Rama mendekati motor dengan sangat hati-hati. Ia menyentuh bagian stangnya perlahan. Logam itu panas, denyut halus terasa, seperti nadi. Detik berikutnya, suara langkah sepatu berat mendekat dari arah bengkel. Rama menoleh pelan. Wahyu muncul di bawah cahaya lampu jalan. Air mukanya terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu motornya baru saja mengamuk. Ia memindai kerumunan, memastikan semuanya diam dalam ketakutan dan kebingungan. Tatapannya kemudian berhenti pada Rama. "Ada masalah?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti ancaman berselimut sopan santun. Rama tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat stang motor itu, berusaha menstabilkan diri meski lututnya gemetar.
Wahyu berjalan mendekat, pelan dan pasti. Dan motor yang tadinya terdiam, bergetar lagi di bawah tangan Rama. Wahyu tersenyum tipis, sangat tipis. Seakan-akan mesin itu sedang menunggu perintah. Rama sadar, teror ini sudah bukan lagi sesuatu yang tersembunyi di dalam bengkel. Kini, jalanan pun bisa menjadi kuburan. Rama berjalan pulang dengan langkah pincang setelah kejadian motor Gilang. Meski ia mencoba menjaga wajah tetap tenang di depan warga, dadanya tidak berhenti berdebar keras. Mesin itu hidup, bukan sekadar rusak atau error, tapi benar-benar hidup. Dan jika benar apa yang ia lihat di gudang kemarin, ada sesuatu yang lebih gelap yang menggerakkannya. Di ujung gang, Siska sudah menunggu bersandar di sepeda motornya. Lampu jalan memberi siluet tubuhnya yang tegang. Ia terlihat seperti tidak sabar. "Kau terlambat," katanya tanpa basa-basi. Rama mengembuskan napas berat. Banyak yang terjadi. Siska mendekat, matanya langsung menangkap luka gores di lengan Rama. "Kau habis berkelahi." "Bukan." "Motor?" Rama berhenti sejenak, menggulung kata-kata supaya kedengarannya tidak gila. "Motor itu menyerang pemiliknya." Siska mengernyit. "Serius? Motor bisa jalan sendiri dan..." "Bukan hanya jalan," potong Rama cepat. "Seolah mengejar, menargetkan orangnya." Siska terdiam beberapa detik, lalu mengangguk sekali. "Aku percaya." Rama mendongak, terkejut dengan respon secepat itu. "Kenapa begitu mudah yakin?" Siska merapikan ransel kecilnya, suara dingin tapi jujur. "Karena aku juga pernah hampir celaka. Motor yang baru kau servis untukku sempat mendadak nambah gas saat aku menuruni turunan. Aku kira aku salah tarikan. Tapi setelah aku lihat daftar kecelakaan yang kutunjukkan kemarin, rasanya tidak mungkin itu kebetulan." Rama menelan ludah. Jadi bukan hanya pelanggan lain, bahkan Siska pun pernah hampir menjadi korban. "Apa rencanamu?" tanya Siska kemudian. "Aku ingin berhenti bekerja di sana." Suara Rama terdengar lebih seperti pengakuan lemah, dan membiarkan Wahyu terus mengirim orang ke kuburan. Siska membalas tajam. Rama terdiam. Ia tahu itu bukan jawaban yang bisa ia terima. Siska melanjutkan dengan nada tegas, "Kita butuh bukti kuat. Sesuatu yang bisa membuat polisi atau siapapun percaya. Gudang itu, altar itu, semuanya bisa jadi awal." Rama menggeleng cepat. "Tidak mudah. Wahyu selalu menjaga tempat itu. Dan setelah dia memergokiku, dia pasti lebih waspada." Siska mencondongkan tubuh, suaranya menekan, penuh keyakinan. "Kau tahu kebiasaan dan kelemahannya. Kau sudah di dalam. Kita bisa pakai itu." Kata kita membuat Rama merasa sedikit lebih kuat. Selama ini ia menghadapi ketakutannya sendirian. Rama menarik napas panjang. "Foto-foto korban di gudang itu, sebagian aku kenal. Mereka pelanggan setia. Motor mereka selalu jadi luar biasa setelah masuk bengkel. Tapi selalu ada yang janggal, kecelakaan yang terlalu rapi." Siska membuka catatan kecil berisi daftar yang ia selidiki. Setidaknya ada 8 orang dalam 6 bulan terakhir. Semua kecelakaan tunggal. Semua pelanggan tetap Wahyu. Dan semua motor mereka terasa ringan, gumam Rama. Itu satu-satunya kalimat yang mengingatkannya pada kematian Aldi. Siska menyimpan catatan itu. Kalau benar motor itu mengincar pemiliknya, kita harus bertindak sebelum korban berikutnya. Rama tahu ia tidak boleh menunggu tragedi lain. "Besok aku masuk shift pagi. Wahyu biasanya datang siang kalau habis kerja sampai malam. Aku bisa cari celah untuk masuk gudang lagi." "Sendirian?" Siska tampak tidak setuju. "Kau jangan muncul di bengkel. Wahyu tidak suka orang asing. Kita bisa komunikasi lewat ponsel. Kalau aku dapat bukti, kita langsung pergi ke polisi." Siska mengangguk. "Aku akan awasi dari luar bengkel."
Kalau terdengar ribut atau kau tidak menjawab pesan, aku akan masuk paksa. Mendengar itu, Rama sempat ingin menolak. Ia tidak mau Siska ikut dalam bahaya. Tapi ia paham, tanpa bantuan, ia mungkin sudah mati. Mereka mulai berjalan di trotoar yang kosong, dibungkus angin malam yang lembab. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah padam. Hanya beberapa anjing yang menggonggong dari kejauhan. "Rama," ujar Siska lirih, membuat langkah pemuda itu terhenti. "Apa?" "Aku takut." Rama menatapnya. Mata Siska yang biasanya tajam kini menunjukkan rasa gentar yang jujur. "Itu berarti kau masih waras?" jawabnya dengan upaya tersenyum meski gugup. Siska menghela napas lalu menyilangkan tangan. "Kalau kita salah langkah, Wahyu bisa tahu bahwa kita sedang menyelidikinya. Dan aku yakin, dia tidak akan biarkan kita hidup." Seolah alam semesta ikut mendengar, angin mendadak berhembus kuat, membawa bau oli samar yang entah datang dari mana. Rama memejamkan mata sejenak. Ketakutan kembali menekan tubuhnya, tapi ia berdiri lebih tegak. "Kita masih punya waktu," ucap Rama, berusaha yakin. Siska menatapnya dalam-dalam. "Tidak, justru kau salah. Kita tidak punya banyak waktu." Rama merasa tengkuknya kaku. "Maksudmu?" Siska memegang bahunya, suaranya menurun menjadi bisikan ngeri. "Kalau motor itu benar memburu pemiliknya, berarti daftar korban berikutnya sudah siap." Di kejauhan, terdengar raungan mesin entah dari mana. Bukan suara motor biasa. Lebih seperti panggilan dari sesuatu yang sedang bangkit dan tidak sabar mengambil nyawa. Rama dan Siska saling menoleh ke arah suara itu, tubuh mereka menegang. Dan untuk pertama kalinya, Rama benar-benar sadar. Mereka sedang melawan batas waktu. Langit malam tertutup awan pekat. Bengkel Wahyu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menolak cahaya. Pintu utamanya hanya terbuka lebar separuh. Namun dari dalam terdengar suara yang membuat bulu kuduk Rama meremang. Denting logam, lantunan bisikan yang tidak seperti manusia biasa. Rama berdiri di luar pagar, bersembunyi di balik tiang listrik. Ponsel di sakunya bergetar, pesan dari Siska. "Aku di ujung jalan. Jangan masuk kalau tidak yakin aman." Rama mengepalkan tangan. Ketakutannya berputar liar, tapi ada tekad yang lebih besar. Menghentikan semua ini sebelum korban baru jatuh. Ia mengintip melalui celah pintu. Bengkel itu disulap menjadi ruang gelap penuh lilin hitam yang meneteskan cairan seperti darah oli. Dinding yang biasanya hanya terpenuhi poster motor, kini dipasang foto-foto korban kecelakaan, wajah-wajah yang masih muda dan menyisakan kehidupan yang belum sempat mereka jalani. Di tengah ruangan, Wahyu berdiri dengan pakaian bengkel yang sama namun terlihat seperti jubah ritual. Penuh noda minyak membentuk pola yang tidak bisa dimengerti. Ia menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan merah hitam pekat yang mengeluarkan bau logam dan tanah basah. Di sampingnya, ada seorang pria parubaya yang terikat kursi bengkel, tubuhnya gemetaran hebat. Mulutnya disekap kain berminyak. Matanya membelalak ketakutan, memohon pada siapapun yang mungkin mendengar jeritannya yang teredam. Rama mengenali pria itu. Pak Arif, pelanggan tetap yang selalu memuji kerja bengkel karena motor tuanya menjadi terasa baru. Kini ia menjadi tumbal. Wahyu berjalan melingkari kursi itu dengan langkah pelan, seperti pemburu menikmati rasa takut mangsanya. Ia menempelkan telapak tangan pada tangki motor yang berdiri tepat di depan Pak Arif. Motor yang tampak utuh, namun suaranya bergemuruh lirih seperti makhluk yang sedang menahan amarah. "Engkau sudah menyeberang jalan berkali-kali," gumam Wahyu, suaranya datar namun menggigit. "Semesta sudah menagih, dan aku hanya penyalur." Pak Arif berusaha meronta, kursi berderit memohon ampun. Wahyu menyentuh kepala motor itu dengan lembut, hampir sayang. "Jangan takut. Nyawamu akan membuat mesin ini lebih hidup, lebih kuat." Motor itu bergetar pelan, kemudian lampu depannya menyala sendiri, menyorot lurus ke wajah korban. Nafas Rama tercekat.
Ia melihat roda belakang terangkat sedikit, seperti hewan yang menyiapkan diri melompat. Rama hampir menerobos masuk saat itu juga, tapi ia mengurungkan niat. Jika ia bertindak ceroboh, ia justru akan menambah angka korban. Wahyu menarik napas panjang, kemudian menuangkan cairan merah hitam dari botol itu ke atas tangki motor. Bau amis bercampur oli menyebar, membuat ruangan seperti kamar mayat di tengah bengkel. Arwah-arwah yang terikat di sini, kini waktunya makan. Motor menggeram, suara tajam, pendek, memekakan telinga. Pak Arif mulai menunduk, tubuhnya melemas karena ketakutan yang begitu besar. Air mata menetes tanpa henti di wajahnya. Rama tidak bisa hanya menonton. Ia mengeluarkan ponsel, merekam dari sela pintu. Setiap detik rekaman ini adalah bukti yang bisa menyelamatkan banyak orang. Namun suara jantungnya terasa terlalu keras, ia takut Wahyu akan mendengar. Wahyu mengangkat kunci Inggris besar, mengarahkannya ke dada motor. Ia menggedor tepat 1 kali. Dung! Motor itu melompat dari standar. Rantai berputar, siap menerkam. Saat itulah Rama memperhatikan satu detail mengerikan. Di knalpot motor ada noda merah tua yang menetes ke lantai. Seperti darah yang belum kering. Tidak, bisik Rama nyaris tanpa suara. Suara mesin kini berubah, lebih dalam, berat, seperti ada paru-paru yang bernafas di dalam mesin itu. Getarannya membuat sekotak baut jatuh dari rak dan bergemerincing ke lantai. Motor maju selangkah. Bunyinya seperti dentuman jantung raksasa yang menghitung waktu hidup korban. 1 detik, 2 detik, Pak Arif merintih, suara lirih yang berhasil lolos dari kain di mulutnya. Ketakutan itu lebih nyata daripada semua horor supranatural yang Rama rasakan sebelumnya. Itu adalah ketakutan hidup seseorang yang tahu dirinya akan mati. "Maafkan aku," ucap Wahyu pelan. "Beginilah dunia bekerja." Motor melesat ke depan, cepat seperti sambaran petir. Rama menahan napas, namun tepat sebelum mesin liar itu menghantam tubuh Pak Arif, suara ponsel Rama berbunyi lirih. Siska menelepon. Nada dering itu memecah kesunyian ritual. Wahyu berhenti. Motor mendadak terhenti beberapa inci dari tubuh korban. Wahyu menoleh ke arah pintu, bola matanya menyala marah. Rama membeku. Waktu habis. Oli panas mengalir membasahi lantai bengkel, membentuk genangan hitam berbau getir. Asap tipis naik dari setiap mesin yang bergetar seperti jantung yang dipaksa berdetak melampaui batas. Rama menelan ludah, kedua tangannya gemetar memegang obeng yang ia temukan di meja. Udara di ruangan itu terasa lebih padat, seperti ada ribuan napas yang terperangkap dan berusaha keluar sekaligus. Wahyu berdiri di tengah lingkaran peralatan bengkel yang disusun rapi seperti simbol aneh. Kunci pas, baut, rantai, semuanya tersusun dalam pola yang membuat perut Rama mual. Mata Wahyu merah penuh amarah. Di sampingnya, tubuh pemuda yang tadi berhasil diculik masih terikat di kursi. Napasnya kacau, wajahnya penuh kengerian. Ketika Wahyu mengangkat kedua tangan dan mulai menggumamkan kalimat yang tak dimengerti, cahaya lampu berkedip-kedip bagai prestasi terakhir sebelum padam. Mesin-mesin motor yang tersusun di sekeliling mereka bergetar lebih keras. Knalpot mengeluarkan hembusan napas berat seperti sesuatu sedang bangun dari tidur panjang. "Berhenti, Pak!" Rama berseru. Suaranya pecah di antara bising metalik. Wahyu tertawa, rendah dan penuh kemenangan. "Kau pikir bisa melawan? Semua ini sudah berjalan terlalu jauh. Mereka membutuhkan lebih banyak energi, lebih banyak nyawa." Rama mundur selangkah. Getaran ringan merambat dari lantai, naik melalui tulang kakinya, membuatnya bergidik. Lantai seperti bernyawa. Tepat ketika Wahyu hendak menyelesaikan lantunan terakhir, suara berderak terdengar. Kap motor di sisi kanan melompat, terbuka dengan bentakan keras seolah sesuatu dari dalam menendangnya. Baut-baut terpental ke udara, memantul mengenai dinding. Suara lain menyusul. Dentingan, hentakan, raungan mesin. Udara di bengkel dipenuhi gerakan.
Satu persatu motor seperti tersadar akan keberadaan mereka. Rama melirik tubuh pemuda terikat itu. Matanya melebar karena ketakutan yang sama. Dan saat itulah terjadi, sebuah bayangan putih melintas di belakang motor merah yang dulu dipakai Aldi. Bayangan itu seperti asap yang mencari bentuk, wajah samar, mata kelabu, bibir terkatup rapat menahan jeritan. Aldi! Arwah itu melesat ke arah Wahyu, membuat lelaki itu terhuyung mundur. Tidak! Aku yang memanggil kalian. Aku! Kata-katanya terpotong oleh deru mesin dari 3 motor yang melaju ke arahnya bersamaan. Rantai berayun, menghantam udara seperti cambuk. Kunci Inggris terangkat seolah dipegang oleh tangan tak terlihat. Siska yang baru saja menyelinap di balik rak oli terpaku melihatnya. Rama! Mereka melawan balik. Cahaya lampu melesat ke ubun-ubun Rama, sinar mendadak yang membuat segala sesuatu di sekelilingnya tampak seperti lukisan kabur. Dia sadar satu hal, arwah korban tidak lagi pasrah. Mereka memberontak. Motor-motor itu terus bergerak tanpa kendali manusia, menabrakkan diri ke simbol ritual dan membuat pola itu pecah berantakan. Aroma logam panas menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang seharusnya tidak mungkin muncul dari dalam bengkel tertutup rapat. Wahyu mengangkat tangan mencoba mengendalikan situasi. Diam! Aku yang memberi kalian hidup kembali. Kalian butuh aku. Tetapi suara-suara itu datang. Gemuruh bisikan yang terdengar dari balik knalpot berasap, dari roda yang terangkat sendiri, dari baut yang berputar tanpa sentuhan. Suara jeritan halus yang menjadi pekikan dendam. Rama terhuyung namun ia setia menatap fenomena mengerikan itu. Ada ketakutan, tapi juga muncul keberanian yang selama ini ia abaikan. Keberanian untuk menolak kenyataan bahwa nyawa seseorang harus jadi harga bagi keajaiban mesin. Dia meraih Siska yang masih terpaku. Kita harus bantu mereka, mereka hanya ingin keadilan. Siska mengangguk dengan air mata menetes. Tapi bagaimana? Kita cuma manusia. Rama, justru itu. Kita masih hidup. Teriakan Wahyu menggema lagi ketika sepeda motor yang paling dekat menghantam kakinya dan membuatnya terjatuh. Rantai terjerembab ke arahnya seperti ular logam yang ganas. Wajah Wahyu berubah dari pengendali menjadi mangsa. Arwah-arwah itu semakin solid. Sosok mereka menampakkan luka terakhir sebelum mati. Aldi melayang mendekat ke Rama, menatapnya dalam-dalam, memohon, sekaligus memperingatkan. Rama, kau dengar? Bisik itu samar, namun jelas. Akhiri, jangan biarkan dia hidup lagi. Mesin-mesin mulai mengaum lebih keras, suara raungannya seperti badai yang akan meruntuhkan atap. Lampu meledak satu persatu, menyisakan percikan api kecil yang jatuh ke oli. Siska menjerit. Kalau ini terus begini, bengkel ini bakal meledak. Rama menatap Wahyu yang kini merangkak, berusaha menjauh dari pemberontakan mesin-mesin yang dulu ia jadikan senjata. Ada momen singkat di mana mata Rama dan Wahyu bertemu. Ada ketakutan yang tidak pernah terlihat dari pria itu sebelumnya. Ketakutan seorang manusia yang menyadari ia tidak lagi di puncak rantai kekuasaan. Rama mengepalkan obeng di tangannya. Jantungnya berpacu. Semua mesin dan arwah seolah menunggu. Rama! Siska menyeru. Bengkel bergetar. Atap berderak. Oli mendidih. Dan sebelum Rama bisa mengambil keputusan, Wahyu berteriak sambil mencakar lantai. Belum selesai. Aku belum kalah. Motor terbesar melaju lurus ke arahnya, dan layar pandangan Rama seperti pecah oleh cahaya dan suara logam yang saling menghantam. Ledakan kecil terdengar di sudut ruangan. Suara dentuman itu masih menggantung di udara ketika Rama tersentak dan terbangun di lantai yang licin oleh oli. Kepalanya berdenyut, napasnya tersengal, dan pemandangan di depan matanya kacau balau. Motor-motor masih beraksi, bergerak liar seperti makhluk buas yang kehilangan kendali. Siska berpegangan pada rak yang hampir roboh, mencoba menahan diri agar tidak terjatuh. Rama merangkak,
mencari keseimbangan. Ia bisa merasakan panas merambat dari lantai ke telapak tangannya, tanda bahwa oli mulai mendidih. Sementara itu, arwah-arwah korban tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajah mereka pucat, mata berkabut, tubuh setengah transparan, namun amarah yang mereka bawa begitu nyata. "Ayo bangun," seru Siska, suaranya bergetar. "Wahyu, dia masih ada." Rama mengangkat kepala. Di tengah ruangan, Wahyu berdiri dengan tubuh limbung namun tatapannya penuh kegilaan. Wajahnya dipenuhi noda oli dan bekas hantaman mesin. Namun senyum bengis itu masih sama. Senyum yang percaya bahwa kematian tidak akan menyentuhnya. "Aku tidak akan menyerah pada ketakutan seperti kalian," ujar Wahyu dingin. "Nyawa mereka adalah bahan bakar. Dan kau, Rama, kau akan jadi tambahan yang sempurna." Rama bangkit perlahan. Meski gemetar, tatapannya tidak lagi dipenuhi keraguan. Semua yang telah ia lihat, semua yang telah ia alami, cukup untuk menyalakan keberanian yang lama terkubur. "Aku tidak akan biarkan kau melukai siapapun lagi," katanya dengan suara parau tetapi tegas. Wahyu mencibir. "Berani sekali, anak baru. Mesin-mesin ini milikku. Mereka mendengar perintahku." Seolah menegaskan ucapannya, dua motor di dekatnya terbangun dan melaju cepat ke arah Rama. Rama melompat ke samping, hampir terpeleset oleh oli. Ban motor itu menghantam dinding, menciptakan lubang besar dan percikan api yang membumbung. Arwah Aldi muncul tepat di depan Rama. Tangan samar itu terulur, seolah meminta Rama percaya. "Kau tidak sendirian," lirih suara yang hanya bisa didengarnya. Rama mengangguk, meski jantungnya ingin meledak karena takut. Wahyu mengambil sebuah rantai panjang yang tergantung di dinding. Dengan satu tarikan, rantai itu terlepas, dan ujungnya diayunkan ke arah Rama. "Kemarilah kalau mau mati." Rama menghindar, meraih kunci Inggris yang tergeletak. Mereka saling mendekat, adu kekuatan antara manusia yang mempertahankan hidup dan manusia yang menyerahkan nuraninya. Suara logam beradu menggemakan perang kecil itu di tengah arena mesin dan arwah. Siska mencoba mendekati pemuda yang masih terikat, namun sebuah motor lain menghalanginya. Mesin itu menggeram seperti binatang buas yang melindungi wilayahnya. Siska mundur ketakutan. Sementara itu, Rama dan Wahyu terus bertarung. Setiap ayunan rantai membuat percikan api muncul dari lantai yang penuh oli. Bahaya ledakan mengintai setiap gerakan. Rama terdesak ke sudut. Wahyu mengangkat rantai tinggi-tinggi, siap memberi pukulan akhir. Namun tiba-tiba, rantai itu berhenti di udara. Arwah-arwah memegangnya. Puluhan tangan tak terlihat memaksa Wahyu kehilangan kendali atas senjatanya. Wajah Wahyu berubah panik. "Kalian seharusnya mematuhi aku," dia berteriak sambil mencoba menarik rantai itu kembali. Suara bisikan membalas dari segala arah, jeritan pelan namun penuh kebencian. "Kami tidak akan menjadi korban lagi." Dalam momen itu, Rama melihat kesempatan. Ia maju dan menghantam dada Wahyu dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Tubuh Wahyu mental ke belakang, menabrak meja peralatan yang langsung roboh. Baut, obeng, dan oli tumpah kemana-mana. Rama tidak berhenti di situ. Ia menyerbu ke depan, membekap Wahyu yang meronta seperti binatang yang terpojok. Pertarungan itu bukan sekadar fisik. Ini adalah perang antara hidup dan kematian, antara dendam dan penebusan. Mesin-mesin mulai bergerak mengelilingi mereka, seolah membentuk lingkaran arena terakhir. Lampu berkedip keras, dan hawa panas membuat napas seperti terbakar. Wahyu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Rama dan mendorongnya jatuh. Ia bangkit, meraih sebuah kanister bensin yang bocor. "Kalau aku harus jatuh, kalian semua ikut bersamaku." Dengan histeris ia melemparkan kanister itu ke arah motor yang paling besar. Kanister itu pecah, memercikan bensin ke seluruh ruangan. Rama menjerit, "Siska, keluar! Sekarang!" Siska berusaha menyeret pemuda terikat itu menjauh.
Sementara arwah-arwah bergerombol menghalangi Wahyu yang ingin menyulut percikan api. Namun Wahyu berhasil meraih kabel aki terkelupas dan saling memantulkannya, menciptakan percikan besar. Dalam sekejap, api menyambar. Suara ledakan pertama menggetarkan lantai. Motor terlempar dan menabrak dinding. Arwah-arwah menjerit tetapi tetap menahan tubuh Wahyu di tempatnya. Panas itu begitu hebat sampai Rama merasa kulitnya hampir terbakar. "Berhenti!" teriak Wahyu. Kini suaranya lebih seperti permohonan daripada perintah. Arwah Aldi mendekat, menatap Wahyu dengan kemarahan yang sudah membeku dalam keadilan. "Sudah cukup." Motor terbesar, yang sejak awal paling liar, melaju kencang ke arah Wahyu. Brak! Tubuh Wahyu terpukul keras dan terlempar ke dalam kobaran api yang semakin membesar. Rama menarik Siska dan pemuda itu sekuat tenaga menuju pintu, sementara suara ledakan kedua meledakkan seluruh kaca dan mengisi udara dengan serpihan panas. Bengkel itu seperti neraka yang pecah di dunia. Begitu mereka keluar dan jatuh terengah-engah di halaman, cahaya jingga dari api menerangi wajah mereka. Arwah-arwah melayang di udara, namun kini tanpa jeritan, mereka terlihat damai. Rama menatap bengkel yang terbakar. Masih ada ketakutan di dalam dirinya, tetapi juga kemenangan. Siska berbisik sambil menatap api, "Wahyu hilang, kan?" Rama belum menjawab, karena di tengah gelapnya asap dan api, terdengar satu suara geraman mesin yang masih hidup. Motor itu bergerak, maju perlahan, seolah mengejar sesuatu yang belum usai. Rama tersadar di sebuah ruangan putih yang terasa terlalu terang. Bau obat dan alkohol menyergap hidungnya sebelum ia bisa membuka mata sepenuhnya. Ada beban berat di dadanya, bukan hanya dari perban yang membalut tubuhnya, tapi dari ingatan yang terus menempel seperti mimpi buruk yang enggan hilang. Ketika ia mencoba menggerakkan tangannya, rasa sakit menembus tulang hingga ia menggigit bibir menahan erangan. Pelan dulu, suara lembut yang familiar muncul dari sisi ranjang. Rama menoleh perlahan. Siska duduk di kursi kecil, mata sayunya dipenuhi kelelahan dan kekhawatiran. Rambutnya berantakan, seolah ia tidak pernah benar-benar tidur sejak malam itu. "Kita berhasil keluar," Rama bergumam, suaranya hampir tak terdengar. "Bengkel itu terbakar habis, kan?" Siska mengangguk pelan. "Iya, semua orang tahu sekarang." Rama memejamkan mata, napasnya terseret panjang. Sebagian karena rasa lega, sebagian lagi karena ketakutan yang belum mau mati. Ia masih bisa melihat kilatan api, jeratan rantai, dan suara mesin menggeram dalam ingatannya. Hampir saja ia ikut terkubur bersama kebakaran itu. Siska berdiri, mencengkeram punggung kursi seolah mencoba menenangkan diri juga. "Aku sudah bilang pada polisi tentang data kecelakaan yang kita temukan, tentang korban dan Wahyu." Suaranya pecah di akhir kalimat. "Dan mereka percaya?" tanya Rama, sedikit tak yakin. "Tidak sepenuhnya," jawabnya getir. "Tapi aku punya bukti foto gudang terlarang itu sebelum kamu dipergoki." Ia menelan ludah. Kasus ini jadi besar. Media mulai menyorot keselamatan jalan dan bengkel ilegal. Banyak keluarga korban mulai bicara. Rama membuka mata. Ada rasa bangga kecil menyelinap di dadanya. Siska mengambil langkah berani, lebih berani dari yang ia sangka. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sekejap. Sebuah suara kecil, seperti decitan logam, terdengar samar dari sudut ruangan. Rama menegang. Ia menatap ke arah sumber suara, sebuah kursi roda yang bergeser sedikit, padahal tak ada yang menyentuhnya. Siska ikut menoleh. "Kau dengar?" Rama mengangguk perlahan. Keringat dingin muncul di tengkuk. "Aku pikir semuanya sudah selesai," gumamnya. Siska menelan ludah. Sebagian arwah memang sudah bebas. Ia menatap Rama, tapi sebagian lagi belum menemukan ketenangan. Rama memalingkan muka ke dinding. Ia tidak ingin menangis.
Tapi rasa bersalah itu semakin berat ketika ia mengingat wajah Aldi yang muncul dalam mimpi, memanggilnya untuk membantu. Kini ia yang hidup, sementara temannya tidak pernah kembali. "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkannya," lirihnya. Siska berdiri dan mendekat. "Dia tahu kamu berusaha." Itu bukan sekadar kata penyemangat, di balik tatapannya, ada keyakinan yang ia pegang erat. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Hawa dingin merambat dari lantai ke ujung kulit Rama. Siska memegang tangannya, refleks. Rama tahu sensasi itu. Seperti sebelum mimpi-mimpi buruknya datang. Seperti saat kebengisan Wahyu masih hidup di setiap suku cadang dan mesin yang dibengkelkan. "Jangan bilang," Rama berbisik. Bayangan samar muncul di kaca jendela. Siluet seseorang sedang duduk di atas motor, kepala tertunduk. Rambutnya kusut, bajunya sobek, tubuhnya goyah seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Siska mengerang takut, tapi tidak melepas genggaman pada Rama. Dia tidak seharusnya ada di sini," kata Rama, napasnya tercekat. "Bengkel itu sudah habis." "Ritual Wahyu terlalu dalam jejaknya," balas Siska. "Dan mungkin ada arwah yang masih terlalu marah untuk pergi." Bayangan itu menengadah. Mata gelap tanpa bola mata menatap langsung ke arah Rama. Suasana mendadak terasa seperti malam di jalanan sepi, saat mesin menderu dan maut mengintai dari tikungan. Perawat tiba-tiba masuk, membuat bayangan itu lenyap seketika. "Kalian tidak boleh buat pasien tegang," katanya sambil mengecek alat monitor jantung yang berdetak semakin cepat. "Ia butuh istirahat total." Siska hanya mengangguk tanpa menjawab. Perawat pergi, dan pintu kembali tertutup. Rama menatap Siska. "Kenapa masih ada mereka?" "Karena masih ada yang belum selesai," Siska menjawab dengan ketegasan yang jarang muncul dari dirinya. "Dan karena kamu masih hidup." Rama menatap langit-langit ruangan. Ada rasa takut yang begitu nyata, namun ia tahu dirinya tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang hanya ingin bekerja untuk hidup lebih baik. Hari-harinya telah berubah. Kini kehidupan yang lebih baik harus diperjuangkan dari bayangan-bayangan masa lalu yang masih enggan lepas. "Wahyu benar-benar hilang, kan?" tanya Rama, hampir sebagai doa. Siska terdiam. Sebetulnya ia ingin menjawab ya. Ingin meyakinkan Rama bahwa neraka bengkel itu sudah tertutup. Tapi ia juga melihat sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Berita saksi yang menyebut suara mesin di lokasi kebakaran setelah api padam, atau laporan warga tentang motor yang melaju sendiri tanpa pengendara. Dan ada satu hal yang tak bisa ia ceritakan, sebuah potongan rantai yang ia temukan di dekat pintu darurat rumah sakit tadi pagi, bergerak sedikit, seperti masih bernapas. "Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk." Akhirnya ia memilih berkata begitu. Rama mengangguk pelan. Detak jantungnya masih cepat, tapi ia menenangkan diri dengan menggenggam selimut erat-erat. Di luar jendela, sirene kota masih terdengar samar, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi Rama, dunia sudah berubah. Dan di kejauhan, sebuah suara mesin yang menggeram pelan terdengar, makin mendekat. Udara pagi seharusnya terasa menenangkan. Tapi bagi Rama, setiap napas mengandung kecemasan yang menempel seperti bayangan. Ia duduk di kursi roda, didorong perlahan oleh Siska keluar dari gedung rumah sakit. Kakinya masih diperban tebal, dan setiap gerakan kecil saja membuat tubuhnya meringis menahan sakit. Namun ia bersikeras untuk keluar sejenak. Katanya, ia butuh merasakan udara bebas lagi. Siska tidak membantah. Ia tahu, trauma Rama lebih dalam daripada luka yang bisa dilihat. Kegelapan yang ia hadapi tidak akan hilang hanya dengan antibiotik atau operasi. "Kau yakin kuat?" tanya Siska pelan. "Kalau tetap di dalam, aku malah merasa seperti dikejar," jawab Rama, menatap jalanan yang masih basah karena hujan semalam. Suasana halaman rumah sakit tampak wajar. Perawat melintas, petugas kebersihan menyemprot taman kecil, dan pengunjung mondar-mandir membawa bunga atau sekantong buah.
Kehidupan berjalan seakan tidak ada motor pembunuh berkeliaran seminggu terakhir. Namun Rama tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kengerian tidak lenyap hanya karena orang memilih melupakannya. Berita soal bengkel itu masih muncul setiap hari, ujar Siska. Keluarga korban marah, masyarakat menuntut aturan keamanan yang lebih ketat. Polisi bilang mereka sedang menyelidiki jaringan bengkel ilegal lain. Rama mengangguk lirih. Keselamatan kadang baru dihargai setelah ada darah yang menagih. Perkataan itu keluar begitu saja, namun Siska merasakan getir yang tebal di baliknya. Ia teringat bagaimana moto bengkel Wahyu yang dulu dianggap jago servis terbilang murah, tak pernah dipertanyakan. Semua orang hanya ingin motor jalan lebih halus, irit, dan cepat. Tak seorang pun bertanya apa harga sebenarnya dari kesempurnaan itu. Seorang pria berusia sekitar 40 mendorong sepeda motornya melewati mereka. Motor itu tampak mulus, knalpotnya mengilap baru, dan suara mesinnya saat dinyalakan begitu pelan dan stabil. Pria itu tersenyum bangga, lalu melaju perlahan keluar dari halaman. Rama menatap motor itu hingga hilang dari pandangan. Ada rasa merayap di punggungnya. Ia tahu suara mesin yang terlalu halus bisa berarti sesuatu yang buruk. Tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa tidak semua motor sempurna berasal dari bengkel terkutuk. Namun pikirannya langsung berubah saat ia melihat tetesan oli hitam kecil tertinggal di lantai, seolah meninggalkan jejak keberadaan. Siska belum menyadarinya. Ia sibuk memastikan Rama tidak kedinginan. "Kau harus tetap dirawat beberapa hari lagi, Rama," katanya. "Baru setelah itu kita putuskan langkah selanjutnya." Langkah selanjutnya. Rama mengulangi kalimat itu pelan, lebih seperti gumaman. "Kupikir semuanya sudah selesai." Kesunyian menyusul. Mereka tidak perlu berkata keras untuk menyadari kebohongan dalam kalimat itu. Benar, Wahyu menghilang dalam kobaran api. Tapi pesugihan tidak padam hanya dengan memusnahkan sumbernya. Arwah-arwah itu, sebagian memang sudah bebas. Namun sebagian lain tersangkut pada mesin yang masih beredar di jalanan. Terjebak dalam logam dan oli. Digerakkan oleh dendam. Sebuah teriakan memecah ketenangan pagi. Dari jalan depan rumah sakit, orang-orang menoleh kaget. Rama langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya pucat. Seorang laki-laki jatuh terguling dari motornya yang melaju sendiri, liar dan tanpa kendali. Motor itu berputar di jalan, ban menjerit menyemburkan asap, seolah tidak membutuhkan pengemudi untuk menyerang. Orang-orang berteriak, berhamburan, sementara motor itu kembali menghantam korbannya, menyeretnya ke aspal hingga ia memekik kesakitan. Petugas keamanan rumah sakit buru-buru berlari, mencoba menghentikan kendaraan yang menggila itu. Tapi saat salah satu mendekat, motor tersebut menancap gas dan menubruknya keras. Tubuh pria itu terpental, terjatuh di semak. Rama meremas pegangan kursi roda hingga buku jarinya memutih. "Masih ada mereka," bisiknya dengan suara bergetar. Siska memegang bahu Rama, tubuhnya ikut kaku karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin. Namun yang mereka lihat tidak bisa disangkal. Sebuah motor ex-bengkel Wahyu masih menyimpan nyawa kasar yang haus tumbal. Dan itu hanya satu. Di jalan raya, puluhan atau mungkin ratusan motor pernah masuk ke tangan Wahyu sebelum ketahuan publik. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Tidak ada yang tahu motor mana yang menyimpan amarah, atau kapan ia akan bangkit menagih darah. Ambulans keluar dari gerbang rumah sakit dengan sirene memekik. Polisi menyusul dari kejauhan. Kekacauan kembali meledak seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Rama menunduk, mencoba mengatur napas yang mulai kacau. Siska menatapnya dengan ketakutan dan tekad yang sama. "Kita belum selesai, kan?" bisik Siska. Rama menatap lurus ke arah jalanan yang masih dipenuhi teriakan dan suara mesin meraung tanpa kendali. Wajahnya pucat, namun di balik ketakutan itu ada keberanian yang memaksa dirinya tetap melihat kenyataan. "Tidak," jawabnya pelan. "Tidak akan pernah benar-benar selesai.
Selama masih ada yang memakai motor itu tanpa tahu nyawa siapa yang ada di dalamnya. Sebuah motor yang tergeletak di tengah jalan tiba-tiba mengangkat rodanya, berdiri seperti makhluk yang baru sadar dari tidur panjang. Oli menetes seperti darah dari tubuh besinya. Suara mesinnya bergetar rendah. Menunggu korban berikutnya. Rama merasakan sesuatu yang hampir seperti doa tercekik di tenggorokannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang masih percaya bahwa keselamatan hanya soal kepandaian berkendara. Karena sekarang ia tahu satu hal yang tidak pernah diajarkan di jalan raya manapun. Ada motor yang berjalan terlalu halus, karena membawa jiwa yang masih menjerit di dalamnya. Arwah masih menyambung nafas lewat mesin. Dan mereka lapar. Jika kalian masih ingin mengikuti kisah-kisah gelap di balik kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan terus ikuti jejak teror yang belum selesai ini. Karena, kadang sesuatu yang sudah mati pun masih ingin diperhatikan.